Kalau bukan sekarang kita sungguh-sungguh, kalau bukan sekarang kita maksimalkan, kapan lagi? Belum tentu Ramadan yang akan datang itu dipergilirkan lagi oleh Allah untuk kita. Dalam meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjamu tamu yang agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kaum muslimin, kita melihat begitu banyak di tengah-tengah kita, di antara kita, bahkan mungkin saudara-saudara kita, ya, yang mana mereka menjalankan ibadah puasa yang begitu semangat. Karena memang kita diharuskan, diwajibkan bersemangat untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Namun ada satu perkara yang sangat miris sekali, di mana seseorang yang melakukan ibadah puasa Ramadan, ya, tetapi dia melakukan kemaksiatan yang besar, bahkan dosa besar, yaitu meninggalkan salat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berpuasa juga harus meninggalkan perkara-perkara dosa besar, termasuk adalah meninggalkan salat. Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan, karena amalan puasa kita akan berpengaruh nantinya, ya. Oleh karena seseorang meninggalkan salat, ya, maka puasa bisa saja akan rusak oleh karena seseorang meninggalkan salat tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita berpuasa, maka poin pertamanya adalah harus bisa meninggalkan segala bentuk maksiat. Karena puasa bukan hanya menahan dari makan, dari minum, dari berjima saja, tetapi juga kita harus mampu menahan segala bentuk kemaksiatan. Dimulai dari menjaga lisan kita agar tidak mengeluarkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain, ya, apalagi sampai meninggalkan salat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, laisa as-siyamu minal akli wasyurbi, innama as-siyamu minal lagwi warrafathi. Fa in sabbaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni sha'im, inni sha'im. Kata Nabi SAW bahwasanya berpuasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Innama as-siyamu minar rafathi, minal lagwi warrafath. Tetapi, ya, berpuasa juga harus menahan segala perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang lalai, perkataan yang buruk, ya, rafath. Fa in sabbaka ahadun, maka apabila ada yang mencelamu, ya, au jahula alaik, atau ada yang ingin berbuat usil, berbuat buruk kepadamu, maka kata Nabi SAW, faltaqul inni sha'im, inni sha'im. Sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Maka ini harus kita perhatikan, kaum muslimin, jamaah sekalian. Jangan sampai puasa kita itu, ya, rusak oleh karena perbuatan buruk, oleh karena maksiat yang kita lakukan. Dalam hadis lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash
wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa, berpuasa, tetapi dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Dan begitu pula betapa banyak orang ya qiyam, melaksanakan solat di waktu malam, namun dia hanya merasakan rasa ngantuk atau bergadang saja malam hari. Maka perlu untuk kita perhatikan dalam pelaksanaan puasa kita, terlebih di puasa Ramadan ini. Jangan sampai ya puasa kita rusak oleh karena perbuatan buruk, apalagi meninggalkan solat. Karena meninggalkan solat, kita dapati hadis ini bisa merusak amal. Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan solat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Sangat berbahaya ya apabila kita tidak menyadari ini. Kita berpuasa sepanjang hari di bulan Ramadan, tetapi kita meninggalkan salat, ya maka sama saja kita amal ibadah kita, puasa kita itu akan bermasalah. Dalam hadis lain juga kita dapatkan seorang sahabat Mihjan, beliau pernah menghadiri atau bermajlis bersama Rasulullah SAW. Lantas kemudian dikumandangkan azan dan Nabi SAW bersama para sahabat itu melaksanakan solat. Sedangkan Mihjan dia masih duduk di tempat semula. Maka setelah solat Nabi SAW bertanya kepada Mihjan, "Wahai Mihjan, apa yang membuatmu tidak solat? Apakah kau muslim?" Maka Mihjan menjawab, "Iya wahai Rasul, aku muslim. Ya, akan tetapi aku sudah melaksanakan solat bersama keluargaku di rumah." Maka Nabi SAW bersabda, apabila kau datangi suatu tempat, misal masjid, dan melihat orang solat, maka kerjakanlah solat bersama mereka. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Dari hadis Mihjan ini kita dapati bahwa Nabi SAW itu menjadikan pembatas ya antara muslim dan kafir itu adalah pada pelaksanaan solat. Seseorang yang meninggalkan solat maka dia terjatuh dalam kekafiran. Dalam riwayat kita dapati juga Umar bin Khattab menjelang beliau wafat, bila pernah berucap, "La islama liman taraka shalah." Ya, orang yang meninggalkan salat itu bukan muslim. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah. Begitu juga mayoritas para sahabat Nabi SAW ya menyebutkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Sebagaimana disebutkan oleh seorang tabi'in Abdullah bin Syaqiq, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufran ghaira shalah." Dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sikapi terkait orang yang meninggalkan sebuah amalan yang mana amalan tersebut apabila ditinggalkan maka menjadikan dia sebagai kafir ya kecuali solat. Jadi orang yang meninggalkan solat maka statusnya dia bisa menjadi kafir. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka yang menjadi poin dalam pembahasan teman kita ya, ini adalah mengenai orang yang berpuasa tetapi meninggalkan solat, bagaimana dengan puasa dia tersebut. Maka persoalan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka menjawab, adapun orang yang melakukan puasa ya ibadah puasa tapi tidak solat, maka amalan puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena dia meninggalkan solat. Dan orang yang meninggalkan solat maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran, bahkan murtad. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini berdasarkan dalil yang kita dapati dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ." Maka jika bertaubat, menunaikan atau melaksanakan salat, menunaikan zakat, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, maka ketahuilah ya bahwa dia ya adalah saudara-saudaramu seagama. Ya, dia adalah saudara-saudaramu seagama. Maka wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ya,
maka kami menjelaskan ayat-ayat kepada kaum yang mengetahui. Al-Quran surat At-Taubah ayat 11. Maka dari ayat ini kita dapati ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, bahwasanya Allah menggambarkan ya orang yang melakukan salat, orang yang menunaikan zakat, ya fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama, agama Islam. Maka dari ayat ini mafhum mukhalafah, ya pengertian terbaliknya ya adalah bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, maka dia bukanlah saudara-saudara kita. Maknanya adalah dia telah kafir, dia tidak seagama dengan kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ya berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita dapati, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran atau dengan kafir itu adalah meninggalkan salat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain kita dapati juga an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi SAW yaqul anin Nabi SAW qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Nah, diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka persoalan meninggalkan salat, persoalannya berkaitan dengan orang yang tidak melakukan salat, ini telah dibahas oleh para ulama, bahkan menjadi kesepakatan mayoritas para sahabat dahulu bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maka bagaimana dengan puasa yang dikerjakan olehnya? Maka kami katakan salatlah kemudian berpuasalah. Maknanya adalah hal yang sangat penting ditekankan kepada kita adalah hendaknya kita melaksanakan salat dan kemudian kita berpuasa. Ya. Kalau kita meninggalkan salat, ya artinya tidak melaksanakan salat, ya tetapi hanya melakukan puasa saja, maka puasa kita tidak diterima. Karena kenapa? Karena kita kafir. Kenapa? Tidak melaksanakan salat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syamam, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz Air. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.